Kali ini saya nggak main-main. Kamu harus bisa membujuk Devan untuk mencabut tuntutannya. Dan kalau kamu nggak menggubris permintaan saya, jangan salahkan saya kalau saya sampai nekat menghabisi kamu. Kamila! Kamila! Tolong buka pintunya, Om! Om! Buka pintunya! Kamila nggak bisa seperti ini, Om! Tolong! Kamila! Kamu tuh nggak ada gunanya datang ke sini. Mendingan sekarang kamu pergi. Gak ada sedikit rasa senang kamu atas kehadiran aku di sini, sayang. Justru kehadiran kamu di sini itu adalah yang paling gak aku harapin. Ayah! Bangun! Ayah! Devan. Ayah, lihat aku. Ku tarik kamu ya. Perasaan kayak dia ngikutin aku deh. Bukain dong. Udah nyampe nih. Ternyata anak kesayangan ayah nginepnya di kamar 107. Dari tadi tuh kamu yang aneh. Kamu nggak perhatiin apa? Selama ini kamu yang aneh. Kamu nggak sadar? Kamu mandi aja lama banget kayak cewek. Emang itu menurut kamu nggak aneh? Lebih aneh mana sama cewek yang tidurnya ngorok? Siapa? Ya kamu lah. Enggak. Kamu tahu dari mana? Kamu tidur, nggak sadar. Aku tahu karena aku tidur sekamar sama kamu. Ya mungkin itu karena aku lagi capek aja. Tuh, ngaku kan? Ngorok. Enggak, ini bukan ngaku. Maksud aku tuh kadang-kadang mungkin ngorok kalau capek, kalau enggak. Tuh, ngorok. Enggak. Ngorok. Devan. Apa? Pokoknya paling aneh itu kamu gak boleh protes. Aku aneh dari mana? Kamu yang aneh. Pakai protes. Ih, kok gimana sih kamu yang aneh? Ih, kamu yang aneh. Kenapa? Kalian berdua sama anehnya. Diam! Ya Allah, Ibu, Bapak, maaf. Saya nggak sengaja. Saya juga minta maaf ya Pak, kalau saya ada salah kata. Kalian berdua pengantin baru ya? Ribut-ribut dalam pernikahan itu wajar dan biasa terjadi. Itu salah satu bumbu pernikahan. Asal jangan kebablasan. Bikin hubungan kamu jadi renggang. Hidup itu terlalu singkat. Jadi nikmatilah hidup itu bersama orang-orang yang kalian sayangi. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia dan tetap bergandengan tangan melalui ujian dan badai rumah tangga kalian. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini menjaga. Ayo Pak. Selalu dengarlah
Bener juga ya. Kita kok kayaknya kekanak-kanakan banget ya. Pakai ribut-ribut segala. Ada-ada aja deh. Kini terasa semakin dalam. Ya Allah ampun ini mah. Aku teh kan udah janji ke diri aku sendiri. Jangan punya perasaan apapun sama Devan. Tapi kenapa jantung aku rasanya tiap kali ngelihat Devan tuh selalu berdetak kencang. Apa mungkin aku teh beneran jatuh cinta sama Devan? Kamu kok malah diam aja sih? Bukan diem. Mau ngajak kamu ngomong, tapi dari tadi kamu ketawa-ketawa terus. Ayo kita ke ruang ICU lagi. Ya udah, tunggu. Kalau gitu, sekalian kita ke dokter, cek memar yang ada di pelipis kamu ya. Sama dari tadi aku lihat kamu pegang dada kamu terus. Kamu sakit dada ya? Enggak. Dada aku nggak kenapa-napa. Yang sakit mah ini jidat. Tapi pakai salep juga sembuh ini mah. Yakin? Au! Ih! Enak banget sih Jenny. Bisa-bisanya si Jenny bebas berkeliaran. Sedangkan Miko di dalam penjara. Aku harus laporin polisi. Saya nggak tahu, Pak. Lo udah di sini sekarang. Keluarin gue cepet. Tapi maaf Pak Miko. Lo gak usah basa-basi ya. Gue ini gak salah. Keluarin gue dong. Sabar dulu Pak. Bapak tolong tenang dulu. Kali ini kasus Bapak ini cukup berat Pak. Yaitu pencemaran nama baik. Jadi tidak bisa bebas bersyarat begitu saja Pak. Apalagi kalau pelapor tidak menginginkannya. Bahkan kalaupun Pak Miko membayar sejumlah uang untuk uang jaminan, itu pun masih belum bisa, Pak. Dengan kata lain, Pak Miko akan tetap di penjara sampai benar-benar Pak Devan mencabut tuntutannya, Pak. Apa lo bilang? Gue harus tunggu Devan cabut laporannya ke gue. Iya, lo pikir dong, ya. Sampai nih kiamat, ya, Devan nggak akan cabut laporan ke gue. Lu pikir sebagai pengacara gimana caranya, lu berpikir dong. Baik, Pak. Saya janji, saya akan upayakan apapun agar hukuman Pak Miko menjadi lebih ringan di pengadilan nanti, Pak. Saya pastikan itu, Pak. Pengadilan? Lu gimana sih? Hah? Gue tuh nggak mau masalah gue sampai ke pengadilan. Ya, gue nggak mau berstatus bersalah nanti ya. Saya ngerti, Pak. Ya lu pikir dong, Marwan. Pikir. Pak, tolong kontrol emosi Bapak. Ini kantor polisi, Pak. Gue tahu ini kantor polisi, tapi lo nggak becus. Jangan sampai ini menambah masalah baru buat Pak Miko. Makanya harus becus, lo kerja nggak bener. Yang bener lo kerja. Keluarin gue, Pak. Keluarin gue dari sini. Pak, kok nggak gue pecat lo bareng? Keluarin gue. Pak, Pak polisi tolong, Pak. Keluarin gue. Tolong ya, klien saya kasih. Marwan, bawa pecat lo, Marwan. Keluarin gue. Tolong bawa klien saya ke sel lagi, Pak. Keluarin gue, Marwan. Keluarin. Halo, selamat siang dengan kantor polisi.
Begini Pak, saya mau melaporkan keberadaannya Jenny yang terlibat dalam kasus video yang viral perkelahian antara Alia dan Jenny di restoran sushi. Iya Pak, dan sekarang saat ini posisinya Jenny ada di Royal Hotel kamar nomor 107. Ya, tolong ditindaklanjuti ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kita tinggal menonton aja pertunjukan yang semakin seru. Dengan judul Jenny ditangkap polisi dan dipermalukan di depan umum. Oh, aku yakin ini pasti seru banget. Biar tahu rasa kamu Jenny. Oh, jadi batas check-out itu jam 12? Iya Mbak, tapi kalau mau memperpanjang stay di hotel bisa. Tapi silahkan Mbak membayar dulu ya biaya hotelnya. Oh, oke Mbak, nanti saya kabarin lagi ya. Iya Mbak, kami tunggu. Ya, terima kasih. Tuh, gimana ini? Gimana caranya aku bayar perpanjang kamar coba? Uang aja aku nggak pegang sama sekali. Cakra mana sih? Kok dia malah lantarin aku kayak gini? Apa aku pulang ke rumah aja ya? Enggak. Yang ada kalau aku pulang ke rumah aku bisa ditangkap polisi. Enggak mau. Harus gimana lagi ya? Ini semua gara-gara Alia, tahu nggak? Awas aja kamu ya Alia. Aku bakal balas dendam ke kamu. Dan aku akan ngancurin hidup kamu. Udah tahu sakit sampai dipencet. Banget kan? Kayaknya harus cek ke dokter. Alia. Alia. Ih, apa sih kamu teh ngagetin? Ini apaan sih? Ngapain lihat-lihat? Sekarang kamu kasih tahu ke aku. Apa yang membuat kamu sampai bergelantungan di atas atap dari gedung rumah sakit? Dari tadi kamu belum jawab. 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 Iya, dia mau jawab. Ada orang yang sengaja kunciin aku kali. Hah? Siapa? Terus kamu ngapain sampai ke rooftop? Kamu ngapain ke sana? Kalau sampai aku buka kejahatannya Om Wildan, Devante pasti bakalan marah pisan. Dia bakal laporin dan penjarain Om Wildan. Aku kudu nyimpen masalah ini dulu sampai hasil tes DNA-nya keluar. Setelah ada bukti Om Wildan teh ayah kandung aku atau bukan, aku pasti akan cerita sama Devan. Tuh kan, diam lagi. Jawab dong. Iya. Aku naik ke rooftop itu karena aku bosen, aku bingung karena aku nggak ngapa-ngapain, makanya aku ke rooftop cari angin. Ya udah itu aja. Terus siapa yang ngunjin kamu? Ya nggak tahu siapa. Waktu aku mau balik tiba-tiba udah kekunci. Kamu tuh ya, ledor banget. Telepon tuh. Tahu. Kan bunyi. Halo? Selamat siang dengan Bu Alia Prameswari. Iya, dengan saya sendiri. Kami dari laboratorium rumah sakit ingin memberitahukan bahwasannya hasil tes DNA Bu Alia sudah bisa diambil hari ini. Iya, terima kasih banyak. Saya akan segera ke sana ya.
Siapa yang nelfon? Rumah sakit. Aku dikabarin kalau hasil tes DNA aku sama Om Wildan udah keluar dan udah bisa diambil sekarang. Akhirnya, aku teh akan segera tahu Om Wildan teh ayah kandung aku atau bukan. Ya udah, aku ambil hasil tes DNA-nya dulu ya. Aku anterin kamu ya. Kamu pasti butuh pendamping saat kamu lihat hasil tes DNA. Ayo. Devan, kamu teh segitunya perhatian ke aku. Gimana aku teh gak jatuh cinta sama kamu kalau terus diperlakukan seperti ini? Ayo. Ih, lepas. Aku sendirian aja. Kamu kan di sini harus jagain papa. Udah nggak apa-apa, aku anterin kamu. Papa kan aman di rumah sakit, ada banyak suster kok di sini. Ayo. Ya udah, kalau emang mau nganterin, gak usah digandeng kayak gini. Aku tuh siga budak letik, kayak anak kecil tau gak, digandeng terus. Alia sebenarnya kenapa sih? Dari tadi kayaknya aneh banget. Alia! Alia! Ya udah Nina, terima kasih ya. Tante pulang dulu. Ya, Tante sama-sama. Makasih ya. Ya sama-sama Om. Ayo, Ma. Pak, ini Jenny tuh di mana sih, Pak? Mama takut terjadi sesuatu di luar sana sama Jenny. Gak ada kita terus gimana dia, Pak? Ma, kamu jangan berpikiran buruk dulu. Kita harus sabar. Papa yakin Jenny baik-baik aja. Tapi Pak, ini temennya Jenny yang kita tanyain yang terakhir. Gak pada tahu juga di mana keberadaan Jenny. Kalau Cakra gimana, Ma? Mungkin gak Jenny sama dia? Temennya Jenny yang waktu itu nganter Jenny ke rumah. Iya, iya. Tapi rumahnya Cakra aja kita nggak tahu gimana nomor teleponnya. Ya udah deh, kita pikirin itu nanti. Sekarang Papa ada meeting ke kantor, nggak bisa dibatalin soalnya. Terus gimana nyari Jenny? Mama tenang aja. Papa udah sebar orang untuk bantu cari Jenny. Cepat atau lambat, Jenny pasti ketemu. Kita tunggu kabarnya aja. Ya. Sekarang Mama mau ikut ke kantor apa mau pulang? Mama mau ikut Papa ke kantor aja. Soalnya kalau di rumah, pasti Mama kepikiran sama Jenny. Ya udah, pakai seatbeltnya, Ma. Bu Alia Prameswari? Iya, saya. Silakan, ini hasilnya. Terima kasih. Maaf ya Bu, Pak. Saya tinggal dulu sebentar ya. Kamu mau tahu laki-laki yang ada di sini? Hah? Laki-laki yang ada di sini adalah laki-laki yang paling Teteh benci seumur hidup Teteh. Laki-laki yang selama ini kamu cari-cari. Dia adalah Asep Kusnadi, ayah dari kita berdua. Gimana kalau benar Om Wildan teh ayah kandung aku? Dengar ya, kamu udah merusak kebahagiaan keluarga saya. Jadi nggak perlu pura-pura baik depan saya. Sebelum semuanya terlambat, saya mau ingatkan kamu. Lebih baik kamu mundur dari pernikahan ini. Tempat kamu bukan di sini, Alia. Jenny yang seharusnya mendampingi Devan.
Iya, Pak. Saya memang melakukan itu. Dan itu saya lakukan karena saya sakit hati sama Devan. Tapi Om Will dan Teh udah jahat ke aku. Apa aku lupain aja hasil tes DNA ini? Lebih baik aku Teh gak usah tahu aja. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Ibu titip pesan sama kamu ya. Tolong kamu cari ayah kandung kamu. Kamu cari Dara sampai ketemu. Terakhir Ibu tahu, ayah kamu itu ada di Jakarta. Dan keluarga barunya. Tapi pesan terakhir Ibu Teh, aku harus cari ayah kandung aku sampai ketemu. Gimana pun juga, aku Teh harus tahu Om Will dan ayah kandung aku atau bukan. Ya Allah, kumaha ini Teh. Alia, nggak kuat ya bukanya? Mau aku yang bukain? Bukain ya. Gimana Devan? Om Will bukan ayah kandung aku kan? Maafin aku Alia. 99% ada kecocokan Om Will dan itu ayah kandung kamu. Aku menanti kedatanganmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali Tenang Alia. bersamaku. Ini bukan akhir dari hidup kamu. Selalu dengarlah doaku yang tak pernah minta bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Masih terasa hembus nafasmu saat ku gundah kalipurlah aku. Kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada dirimu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia. Gak bisa terima Devan.
Kalau kenyataannya adalah Jenny adalah adik dari aku. Orang yang selama ini jahat sama aku. Dan Om Wildan pun jahat sama aku. Ternyata dia adalah papaku, dia adalah ayah kandung aku. Ayah, aku tahu ini berat banget buat kamu. Aku tahu. Tapi kamu menyampaikan ini ke Om Wildan. Dulu ibu bilang sama aku harus cari ayah sampai ketemu di Jakarta. Tapi aku nggak tahu sekarang harus gimana. Aku nggak tahu deh, Pak. Tenangin diri kamu dulu ya. Tarik nafas dalam, oke? Tenangin diri kamu dulu. Dan begitu kamu udah tenang, pikiran kamu udah tenang, kamu udah siap ketemu sama Om Wildan. Kamu mau aku temenin kamu? Aku siap. Kapanpun. Oke? Oke? Makasih ya. Kamu tuh selalu ada buat aku. Makasih. Sebentar ya. Halo? Dari polisi. Kenapa, Pak? Bapak berhasil menemukan Jenny. Di mana, Pak? Royal Hotel. Oke, baik, Pak. Baik, terima kasih informasi, Pak. Jenny ketemu. Polisi sekarang mau menangkap Jenny. Mereka meluncur ke sana. Ayo. Kita ke sana ya. Kita ke sana. Iya, iya. Kita nyusul mereka ya. Ya. Oke. Ayo cepat, jangan sampai kita kehilangan tersangka. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau check out. Ini kuncinya. Baik, sebentar ya, saya cek dulu. Oke Mbak, semuanya sudah selesai. Terima kasih telah menginap di hotel kami. Kami tunggu kedatangannya kembali. Terima kasih ya Mbak.
Selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Kami mencari tamu hotel yang bernama Jenny. Ternyata benar. Polisi itu emang mau nangkep aku. Aku harus cepet kabur. Dia menginap di kamar 107. Dia ada di dalam target DPO kami. Baik, tunggu sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Tamu Bapak yang dicari sudah check out, Pak, dan itu orangnya. Berhenti! Ayo kejar! Jenny, kenapa lari? Dia pasti mau kabur. Enggak. Aku nggak boleh ngebiarin Jenny kabur. Aku harus cari cara untuk bisa menghadang dia. Pak, permisi Pak. Saya butuh troli lagi untuk barang-barang saya, bisa? Iya Mbak, tunggu sebentar ya Mbak. Iya. Soalnya koper-kopernya di sana. Ini mobilnya sebelah sana Pak. Iya, banyak. Ini. Mbak, gak apa-apa Mbak. Aduh. Hotel Jenny, ada apa? Sial. Si Jenny malah ngedorong aku lagi. Sedikit lagi padahal aku bisa nangkep dia. Kan Jenny. Iya Devan, itu dia lagi lari-lari pasti dia mau kabur. Ayo kita kejar, putar balik. Nggak keburu naik mobil. Aku lari aja ngejar dia. Kamu mau kemana? Udah kamu diam aja di sini. Aku aja yang ngejar. Devan, aku harus ikut. Aku juga mau ngejar Jenny. Alia, kamu nyaris jatuh dari gedung. Aku nggak mau ada apa-apa lagi sama kamu. Ya, udahlah. Devan, please. Aku mau ikut kejar Jenny. Aku janji aku bakalan jaga diri. Gak usah debat lagi. Keburu jauh nanti Jenny-nya. Ayo. Alia. Jenny! Jangan kabur, Jenny! Jenny, berhenti, Jenny! Jenny, jangan lari! Jenny! Awas, Jenny! Kenapa Alia nyelamatin aku? Jenny! Berhenti, Jenny! Bener, Pak. Alia, kamu gak apa-apa. Kamu kok nekat banget sih nyelamatin Jenny? Iya juga. Kenapa aku teh sampai nekat pisan? Apa karena Jenny teh saudara tiri aku? Udah, sekarang kamu diam di sini ya. Aku aja yang kejar Jenny. Aku nggak bisa diem aja. Jenny harus tetap ditangkap. Gawat, aku nggak bisa kemana-mana lagi nih. Kalau aku lari pasti langsung kelihatan.
Lepasin aku, Alia. Aku nggak mau di penjara. Lepasin aku. Sekarang kamu udah nggak bisa kabur lagi. Tolong lepasin aku, Alia. Aku nggak mau sampai masuk penjara. Tolong. Alia, lepasin aku, Alia, lepasin! Yes, ketangkap juga kan Jenny? Pasti Alia akan teriak dan Jenny langsung ditangkap sama polisi. Kamu harus tanggung jawab sama perbuatan kamu, Jenny. Lepasin, Alia. Lepasin! Lepasin aku, Alia. 99% ada kecocokan Om Will dan itu ayah kandung kamu. Apa iya aku teh kudu ngebiarin Jenny masuk penjara? Walaupun dia teh udah jahat sama aku, tapi dia kan sebenarnya adik tiri aku, saudaraku. Tolongin aku, Alia. Aku gak mau di penjara. Tolong. Kenapa dia ngelepasin tangan aku? Tadi juga dia nyelamatin aku yang hampir ketabrak mobil. Aku gak peduli, yang penting aku harus kabur. Loh, kok malah dibiarin kabur sih? Gimana sih Alia? Alia? Ih, kamu tuh kok naon sih malah ngelepasin si Jenny? Tete kenapa bisa ada di sini? Kamu tuh lupa ya? Hah? Si Jenny tuh musuh bebuyutannya kamu. Kenapa kamu lepasin? Aduh, aku nggak tega teh kalau sampai Jenny masuk penjara. Karena mau gimana pun juga, Jenny adalah adik tiri kita teh. Adik tiri teteh juga. Jadi kamu tuh percaya kalau papanya Jenny teh ayah kita gitu? Iya, karena hasil tes DNA-nya tuh udah keluar teh. Dan ternyata benar kalau papanya Jenny itu adalah ayah kita yang selama ini aku cari. Alia, kamu tuh gak naonan pakai tes DNA segala? Kamu tuh percaya sama Teteh? Bukan gitu teh, aku cuma mau mastiin. Tapi sekarang akhirnya aku nyesel. Aku tahu kalau orang yang selama ini jahatin aku itu adalah adik aku sendiri. Adik tiri aku. Sabodo ting, Teteh gak peduli ya. Jenny itu adalah adik tiri kita atau bukan. Teteh gak peduli. Yang harus kamu tahu, Jenny itu udah mau nyelakain kamu. Dia teh musuh bebuyutan kamu. Kamu tuh harus tahu itu. Ini jadi budak teh polos pisan. Teteh. Dok, pasien sudah menunjukkan tanda-tanda sadar. Cepat cek tekanan darah dan pastikan oksigen tetap 2 liter per menit ya. Baik, Dok. Nico, Devan, Suster. Iya, Dok. Cepat panggil keluarganya ya. Barangkali ada respon emosional yang bisa bantu stimulasi. Cepat. Baik, Dok. Bagaimana, Pak? Au! Jenny!
Tangkap! Bu, lepasin saya, Bu. Tenang. Jangan lawan, Jenny. Kamu nggak bisa kabur lagi. Van, tenang, Bu. Van, aku nggak bersalah. Van, tolong lepasin aku. Tenang ya, Bu. Tenang, Bu. Tenang. Bu, lepasin saya, Bu. Lepasin. Ayo, ayo jalan. Bawa dia. Ayo. Bu, lepasin saya, Bu. Bu. Lepasin. Saya nggak bersalah, Bu. Devan, aku nggak bersalah. Devan, aku nggak mau di penjara. Van. Alia, awas ya kamu, Alia. Sebenarnya aku teh nggak tega Jenny ditangkap. Tapi kumaha tuh, Jenny memang salah. Halo, Kak. Devan, kamu di mana? Papa udah sadar mau ketemu kamu. Alhamdulillah. Oke, baik, Kak. Aku sama Alia langsung ke rumah sakit. Makasih ya, Kak. Papa udah sadar. Alhamdulillah. Ya, kita ke sana ya. Bapak Devan, Bapak bisa ikut kami ke kantor polisi? Maaf ya, Pak. Saya izin ke rumah sakit dulu ya, Pak. Mau kunjungin papa saya. Setelah itu saya langsung ke kantor polisi. Baik, kami tunggu, Pak. Ayo kita ke rumah saya. Al. Sini dong atuh kamu teh. Harusnya kamu teh terima kasih sama Teteh ya. Karena Teteh si Jenny itu bisa ketangkap sama polisi. Karena Teteh juga temuin dia di Royal Hotel. Jadi Teteh yang laporin Jenny ke polisi? Makasih ya, Kak. Berkat Kakak, Kamiko akan lebih lama menikmati penjara. Ayo, kita ke rumah sakit. Devan. Maksud kamu apa ya, Devan? Bukannya kalau Jenny di penjara, Miko bisa bebas? Ya, justru Kakak salah. Hah? Justru karena Jenny tertangkap, akan lebih jelas siapa otak di balik pencemaran nama baik Alia. Kalau terbukti ternyata Miko dalangnya, dia pasti akan lebih lama di penjara. Ayo, Alia. Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu ya? Hah? Bu, lepasin saya, Bu, lepasin! Tenang, Bu. Saya nggak bersalah, Bu. Bu, lepas. Sudah tenang, Bu. Jangan berisik. Awas kamu ya, Alia ya. Berani-beraninya kamu menjarain aku. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Aku bakal balas kamu, Alia. Aku bakal balas kamu. Kasihan banget Papa. Pengen ketemu sama Miko. Padahal Miko masih ditahan di polisi. Katanya. Ma, Kak, gimana kondisi Papa? Apa keadaan Papa semakin membaik, Pak? Van, mending kamu langsung masuk. Dari tadi Papa nyebut nama kamu, dia pengen ketemu kamu. Gak boleh masuk. Kamu bukan siapa-siapa. Bukan bagian dari keluarga. Diam kamu. Mama gak suka dibantah. Lebih baik sekarang kita ke kantor polisi. Mama mau minta izin supaya Miko bisa ketemu sama Papa. Kalau gitu aku coba telepon Pak Marwan dulu ya, Ma. Gak usah. Mama udah telepon pengacara lain. Marwan gak becus.
Pak, kondisi pasien saat ini masih belum stabil. Pasien masih harus butuh pantauan intensif dari dokter. Jadi mohon dengan sangat untuk bisa menjaga emosional pasien agar tetap tenang. Jangan sampai ada tekanan berat yang bisa memperburuk kondisi pasien ya Pak. Ya, makasih. Aku di sini, Pak. Mama benar, aku memang bukan bagian dari keluarganya Devan. Aku hanya orang asing yang kejebak pernikahan kontrak. Tapi, walaupun aku hanya orang asing di keluarganya Devan, aku mau beneran tulus sayang ke Papa Baldi. Dan aku berharap Papa Baldi cepat sembuh. Cuma kasih sayang Papa yang tulus pisan buat aku. Apa benar yang Kak Dara bilang? Kalau Ambil dan Teh, ayah kandung yang selama ini aku cari. Papa, Alia kenapa? Lagi ada masalah? Lagi mikirin apa? Kenapa sedih banget kayak gitu? Lagi berantem sama Devan? enggak kok Pak. Alia cuma lagi kangen aja sama ayah kandungnya Alia. Sampai sekarang jasadnya masih belum bisa ditemukan. Iya, Papa bisa pahami kesedihan kamu. Tapi kamu harus sabar ya. Papa siap menjadi Papa pengganti buat kamu. Karena Papa sudah menganggap Alia seperti putri kandung Papa sendiri. Makasih ya Pak. Ya. Dan Papa juga berharap Alia mau menganggap Papa seperti Papa kandung Alia. Alia mau kan? Alia udah anggap Papa seperti ayah kandung Alia sendiri kok Pak. Makasih banyak ya Pak. Papa baik banget sama Alia. Papa siap menjadi Papa pengganti buat kamu. Karena Papa sudah menganggap Alia seperti putri kandung Papa sendiri. Makasih ya Pak. Ya. Dan Papa juga berharap Alia mau menganggap Papa seperti Papa kandung Alia. Alia mau kan? Alia udah anggap Papa seperti ayah kandung Alia sendiri kok Pak. Makasih banyak ya Pak. Papa baik banget sama Alia. Di keluarga Devan mah, cuma Kak Tania dan Papa Baldi yang tulus nerima aku. Malah ayah kandung aku sendiri gak peduli sama aku.
Tapi Papa Baldi malah memperlakukan aku seperti putri kandungnya sendiri. Aku teh berharap Papa Baldi benar-benar sembuh dan Papa bisa sehat lagi. Devan, dengan kondisi Papa yang seperti sekarang, mungkin umur Papa nggak panjang, Devan. Pak, jangan ngomong seperti itu, Pak. Papa pasti sehat kok, Pak. Devan, kamu tolong dengerin Papa. Ada satu yang Papa pengen, Devan. Papa pengen kamu dan Miko akur. Papa. Aku panggil suster ya, Pak. Devan. Devan, apa kamu sudah cabut laporan terhadap Miko? Papa. Ya Allah, Papa benar-benar menderita banget. Papa tenang ya, Pak. Pak, tenang ya, Pak. Tenang. Jangan khawatir, Pak. Papa sekarang fokus ke pemulihan Papa ya. Miko pasti akan bebas, Pak. Aku janji. Aku janji, Pak. Tapi Papa juga janji ya, Papa akan sembuh. Janji ya, Pak. Semoga Papa mau menunggu dan bersabar. Silakan tunggu di luar dulu ya, Pak, biar dokter yang menangani pasien. Saya sama papa saya. Saya bersama papa saya. Maaf, Pak. Tunggu di luar dulu ya, Pak. Beri ruang dokter untuk memeriksa. Silakan tunggu di luar, Pak. Saya mohon proses penangguhan atas klien saya, Saudara Miko, agar segera diproses, Pak. Papanya saat ini dalam kondisi kritis, dan ini surat dari rumah sakit. Dokter menyatakan kondisi sudah kritis dan terus memanggil nama Miko. Saya mengerti, tapi proses hukum tetap harus dijalankan. Karena saat ini, Saudara Miko masih dalam proses penyidikan. Saya mohon untuk dibebaskan sebentar saja, Pak, agar Saudara Miko bisa mendampingi bapaknya sedang kritis, Pak. Saya dan keluarganya yang menjamin agar Saudara Miko ini tidak kabur, Pak. Itu bukan kewenangan kami untuk membebaskan Saudara Miko begitu saja. Saudara Miko baru bisa dibebaskan apabila pelapor mencabut laporannya. Tolonglah, Pak. Kalau sampai suami saya meninggal karena shock nggak bisa ketemu dengan anaknya, apa polisi akan bertanggung jawab? Kami turut prihatin atas apa yang menimpa suami ibu. Tapi sekali lagi,
Kami hanya menjalankan prosedur hukum. Nyawa suami saya dipertaruhkan, Pak. Saya cuma minta pengertian. Saya cuma minta pengertian dari polisi. Ma, udah, Ma. Suka nggak suka kita tetap harus ikutin prosedur hukum yang udah berlaku. Nah, Devan lila ya. Kalau mungkin terjadi sesuatu sama Papa. Oh, jangan sampai. Papa harus selamat. Mari, Pak. Pak, percayakan pada kami, dokter pasti akan memberikan yang terbaik untuk pasien. Tapi saya nggak mau tinggalin papa saya. Saya mau dampingin dia, saya mau mastiin dia nggak apa-apa. Saya mengerti, Pak. Bapak mohon bersabar dan banyakin doa untuk pasien ya, Pak. Masuk. Evan, Bapak yang kuat ya, Pak. Melawan penyakit ini. Dan aku janji, aku akan bebasin Kamiko. Janji. Devan. Hah? Kenapa? Papa kenapa? Papa baik-baik aja kan? Maafin aku ya. Maaf. Aku gak ngerti. Kenapa kamu minta maaf sama aku? Aku harus bebasin Kamiko.